Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi utawi perkara ibtilu kang batalake apa alladzi as-sholata ing salat iku ahada asyara ana 11 apane syai'an suci-suci. Rupane al-kalamu gunman al-amdu kang den sejo wal amalu lan lakuan al-kasiru kang akeh gerakan wal hadatsu lan hadas wa hudusun najasati lan anyar tekone najis wa kisyaful aurati lan kebukae aurat wa tawyirun niyati lan wae niat istidbarul kiblati lan mungkuri kiblat wal aklu lan mangan wa syurbu lan ngombe wal kohatulan guyu latah-latah waridatulan murtad. Faslun rakaatul faraidi utawi pira-pira rakaate salat fardu iku sab'ata asyara ana 17 apane rakaatan rakaate biha iku tetep ing dalem sab'ata asyar arbaun utawi papat wa salasuna lan 30 apane sajudatan sujude wa arbaun wa tis'una lan 94 apane takbiratan takbire wa tis'u tasyahudatin lan 9 pira-pira tasyahud wa asyru taslimatin lan 10 pira-pira salaman wa mi'atun wa salasun khamsuna lan 153 apane tasbihatan tasbihe wa jumlatul arkani utawi jumlahe pira-pira rukun fi sholati ing dalem salat iku mi'atun wa sittatun wa isyruna 126 apane rukune fi subhi ku ing dalem salat subuh salah sunat 30 apane rukune wa fil maghrib lan iku tetep ing dalem salat maghrib itnani wa arba'una utawi 42 apane rukune wa fi rubaiyati lan iku tetep ing dalem salat kang bangsa 4 rakaat arba'un wa khamsuna ruknan utawi 54 rukune waman utawi sapane wong iku aja zalamun apes sapa man anil qiyam saking ngadeg fil faridati dalam salat fardu sholat maka salat sapa man jalisan hale kang lungguh waman utawi sapane wong iku aja zalamun apes sapa man anil julusi saking lungguh sholat maka salat sapa man mutajian hale kang turu miring. Faslun wal matruku utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking sholat iku salah satu asya'a ana 3 pira-pira perkara rupane fardun perkara fardu wa sunnatun lan perkara sunnah abaat wa hayatun lan sunnah hayat fal fardu mongko utawi fardu iku layanubu ora kena ganti ora bisa ganti anhu saking fardun apa sujud sahwi balik in zakarahu lamun iling sapa wong ing fardu wa zamanu hale utawi zaman iku qaribun parek ata mongko nekani sapa wong bihi kelawan fardu wa banalan rusake sapa wong alaihi ing atase
fardu. Wa sajada lan sujud sapa wong lisahwi krana lali. Wa sunnatu utawi sunnah iku laya undu ora kena bali sapa wong ilaiha maring sunnah ba'da talabusin dalem sawise ngelakoni bil fardi kelawan perkara fardu. Akinahu tetapine wong iku ya sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi sapa wong. Sunnah sujud sapa wong lisahwi krana lali anha saking sunnah ya. Sunnah abaat. Wal hayatu utawi sunnah hayat iku layak untuk ora kena bali sapa wong ilaiha maring hayat ba'da tarkiha ing dalem sause ninggal hayat. Wala yasjudu lan ora kena sujud sapa wong lisahwi krana lali anha saking hayat. Wa idza syakka ing dalem nalikani mamang sapa wong fi adadima ing dalem wirangane perkara atakang nekani sapa wong bihi kelawan ma minar rakaati nyatane pira-pira rakaat bana mongko jumeneng sapa wong utawa nerusake sapa wong alal yakini ing atase perkara kang yakin wa huwa utawi yakin iku al aqallu perkara kang luwih gedhe wa sajadalan sujud sapa wong lisahwi krana arai lali wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi iku sunnatun sunnah wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qabla salami ing dalem sadurunge salam. Faslun wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu iku la yusalla ora kena salat fiha ing dalem khamsah apa illa salatun angin salat laha kang iku tetep kaduwe salat sababun utawi sabab ba'da rupane ba'da salat subuh ing dalem sawise salat subuh hatta tatlu sehingga metu apa asyamsu srengenge wa inda tulihi halan ing dalem nalikane metune srengenge syams hatta tatakamala sehingga sempurna apa syams apa tuluk utawa syams wa tartafi alan naik apa syams qadra rumhin sakadare lawan sakadare tombak wa idza stawat lan dalam nalikane wa idza stawat lan ing dalem nalikane istiwa apa syams pas di tengah hatta tazula sehingga lengser bergeser apa syams wa ba'da sholatil asli lan ing dalem sawise salat asar hatta taghruba sehingga surup apa asyamsu srengenge wa indal ghurubi lan ing dalem sawise maghrib hatta yatakamala sehingga sempurna apa wuruha surupe syams. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtilu sholata ahada asyara syaitan. Perkara yang bisa membatalkan sholat ada 11 hal. Pertama, al-kalam al-amdu, ucapan yang disengaja. Ucapan yang disengaja. Nah, ucapan itu maksudnya adalah ucapan-ucapan yang lumrah dibicarakan atau bahasa manusia. Bahasa manusia, ucapan. Meskipun ada hubungannya dengan sholat. Nah, ada imam setelah takbir langsung qul huwallahu ahad. Langsung baca qul hu, enggak baca Fatihah. Makmumnya subhanallah. Diulang lagi qul huwallahu ahad. Dikira ada yang salah. Subhanallah. Ya tetap salah. Makmumnya ya bingung. Bagaimana ini mau begitu? Akhirnya ngomong belum baca Fatihah.
sekalipun ada maslahat ke sholat tetap membatalkan. Kalau versinya madhab Syafi'i, wallahu a'lam wal madhab. Artinya qaul itu bisa membatalkan. Ucapan-ucapan yang biasa diucapkan anak azan. Beda dengan ketika ucapannya itu ucapan doa, ya, Quran, tidak bisa. Terus wal amalu al kasir al mutawali, kalau dalam syarah. Wal amal al kasir itu kalau tadi qaul, sekarang amal, gerakan yang banyak, yang sambung menyambung. Tawali itu ya, sambung menyambung tanpa ada jeda. Amal kasir itu 3. Kok gerak sampai 3 dan berulang-ulang, sambung menyambung. Kalau sekarang gerak, semenit lagi gerak, itu sudah dihitung beda. Sekarang gerak sekali, semenit lagi gerak lagi sekali, enggak dihitung 2, dihitung satu, beda. Kalau 3 gerakan itu adalah anggota-anggota berat, bukan anggota-anggota ringan. Anggota-anggota ringan itu kayak jari-jari. Misalnya kan agaru kayak ngangkui jari-jari. Meskipun bolak-balik, yang dihitung tangannya toh, ngangkatnya. Matanya kelap-kelip. Ya, enggak masalah. Tidak dihitung af'alul kasir. Hanya anggota-anggota ringan. Tangan, kaki. Jadi jangan sampai bergerak 3 kali secara berangsur, secara apa? Sambung menyambung. Kalau mau bergerak, sebabnya gerua tuh turun 2 nanti semenit aja. Geru boleh, saya langsung aja. Totalan dicicil. Kalau amal yang sedikit kayak 2 nggak masalah, tapi dengan asalkan tidak berupa gerakan yang sadid. Sekalian kan merekam, sekalian kan napop orek, terus jelas batal. Sekalian yang mendang orek, itu juga bermasalah. Kan enggak ngalia gak ada wah aluncak. Itu juga membatalkan. Seputar af'alul kasir enggak tidak sampai diulang. Kalau hitungannya mutawali atau sambung menyambung itu apa hitungannya? Ya hitungannya tetap dikembalikan ke pandangan umum. Apa tidak pandangan umum masyarakat. Mun engak itu mereka jeda yang seperti itu apakah dihitung masih bagian dari yang awal? Tetap hitungannya adalah orang. Kebiasaan orang menganggap. Soalnya tidak ada batasan dari syariat. Batasannya seperti apa? Dari lugat pun tidak ada batasan. Mutawali itu, yang enggak mutawali itu kayak apa? Secara bahasa itu enggak ada.
sambung menyambung secara bahasa itu nggak ada batasan, apalagi secara syariat. Sehingga ketika tidak ada batasan secara syara, secara dalil tidak ada batasannya, secara bahasa pun tidak ada batasannya, maka ujung-ujungnya dikembalikan ke murad. Menangkut indah fikih seperti itu. Ketika tidak ada batasan, wa kullu ma la yandabit syar'an wa lughatan yurja'u ila fikih. Setiap hal yang tidak ada dobit, tidak ada batasan dari syariat, dari bahasa, maka batasannya dikembalikan ke pandangan masyarakat, pandangan umum. Kalau seperti ini, kalau pandangan umum ya bervariasi, tidak akan sama antara pandangan umum yang ada di sini sama yang ada di luar, tidak. Kayak contoh gosok itu juga dikembalikan ke adat. Gosok itu kan menguasai hartanya orang lain. Yang dimaksud menguasai itu apa? Apa yang ku, ya benernya. Makanya kalau ada contoh gini, semisal sampai parkir motor, bedoreng nyambuk rong dorong nang atas motor, rong dorong rong buruk, itu gosok. Bareng nang motor orang numpang akaca. Kalau dari sudut sama-sama memanfaatkan barang orang lain, ya sama-sama memanfaatkan barang orang lain. Tapi beda. Hitungannya menurut adat juga. Soalnya istilah menguasai harta orang itu enggak ada batasannya dalam syariat. Yang dimaksud menguasai istilah gua enggak ada. Sehingga dikembalikan ke ini menguasai harta orang apa enggak. Jangan kira gosok itu hanya nyibah bareng orang lain. Gosok itu enggak hanya itu. Beda kancana toju nang apa? Nang baris pertama. Lekare wis lepol baris pertama. Pas kancen aja keluar acoba. Kok langsung penuh. Itu pun juga gosok. Menguasai haknya orang lain. Jadi gosok enggak cuma kayak ya kalau ngambil menguasai haknya orang ya gosok. Sama ketika diskusi kan ada haknya sekarang siapa yang ngomong, sama-sama punya hak ngomong, tapi ketika satu ngomong yang lain tidak berhak ngomong, haknya dia ngomong. Pas robot tidak mau mendengarkan, itu pun juga karena mengambil haknya orang lain. Kalau orang lain ngomong ya dengarkan dulu, kalau nggak sepakat nanti jangan langsung tanggap kemarin karena kita sama-sama punya hak. Wa inkishaful aurat wa hudusun najasati wal hadatsu wa hudusun najasah. Yang membatalkan selanjutnya adalah hadas, hudusun najasah dan terkena najis. Hudusun najasah itu baik taunya atau memang karena ada najis baru jatuh. Aslinya najis lebih dari gila.
tapi baru tahu. Batal. Fidonihi sah sholatnya, tapi kenyataan binafsil amri, kenyataannya oh ternyata beda najis, batal. Atau pas apa jong lo kare pak misal pak cocok aman cocok keker kegelang teh hudusun najasah, ini pun juga bisa membatalkan. Kalau najisnya itu nggak nempel, artinya tidak lembab, andaikan dijatuhkan itu tidak akan ada bekas, maka segera dijatuhkan. Jatuh. Tapi najisnya itu lembab, menepuk kerki berdalam petet. Nah, kalau najisnya itu ketika kerja tidak ada bekasnya, harus sesegera mungkin ada peluang untuk tetap sah. Wang kisyaful aurati, auratnya terbuka, baik terbuka sengaja atau dibuka temannya kelakok atau terbuka oleh angin, ya. Itu membatalkan. Kalau tidak sengaja buka kancan aja prank mengkancan buka tidak langsung batal. Kalau dia sigap refleks ya, segera menutupi, tetap sholatnya sah. Tapi kalau ada jeda enggak tak refleks itu tutup, itu batal. Ki mikir boleh buka ki mikir boleh lah aku diterus kali bertemu. Selanjutnya taghyirun niat, merubah niat. Ini pun juga membatalkan. Jadi sholat itu ibadah yang ketat, sama dengan iman. Sekali ragu, wis kacau, berdampak ke keabsahan. Berubah niat, engkau batal kah? Sudah batal. Kalau sholat sama dengan iman kan ibadah paling utama kan iman. Karena rukun Islam pertama syahadat. Engkau kah? Kan niat sudah gugur. Jangankan langsung kena niat. Saking ketatnya ibadah iman dan sholat, dengan niat, perubahan niat sudah batal. Beda dengan puasa. Kalau puasa itu tidak ngefek perubahan niat. Kayak contoh puasa yang siang kok batal kan, tapi tak minum, tetap terus puasa. Wastidbarul kiblat, ini kayak masalah kemarin, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat itu bisa membatalkan. Ingat apa aja di atas kapal kapal apilup kan putar balik berarti kapal terbalik asal keboro aduh kita abali boleh. Kalau ada jeda untuk kembali ke kiblat batal. Ya, kan tidak sengaja. Mun sengaja balik lah karena ya wis sudah beda urusan. Sengaja balik. Tapi kalau kasusnya adalah pas di tengah-tengah kapal itu bergeser, maka orangnya harus bergeser menghadap kiblat.
entity. Wal aklu wasyurbu wal qahqahatu wariddah. Makan, minum, tertawa, terbahak-bahak. Al qahqahatu, tertawa, terbahak-bahak. Waridatu dan murtad. Semuanya membatalkan sholat. Aklu, makan. Memang tidak rasional ada orang sholat kok makan. Gak rasional. Gak masuk akal berarti ulama menggambarkan. Tapi ini yang dimaksud. Ini menepis anggapan andaikan pada rekarena kakan. Gelok makan, nah eman. Aku sedikit. Tukang apa aja apa mah norok coba gitu. Ini enggak. Sebelum sholat harus siap-siap dulu. Karena kakanan. Beda kalau bekas, gelak ngopi. Ya. Sebelum apa aja ngopi. Kenapa aja? Pakai. Itu bekas, nggak ada ainnya. Kalau nggak ada ainnya, meskipun glunyu, ki berderas sana. Tahu pada tuh kecil. Ada apa-apa nak yang koro rasa tok. Itu nggak masalah. Meskipun apa yang coba, nggak masalah. Karena itu bukan ain, bukan benda, bukan apa ya, bukan benda yang kelihatan. Itu rasa, bekas. Ada barengah asli. Kohatu tertawa, terbahak-bahak, itu bisa membatalkan sholat. Waridatu dan murtad. Faslun wa raka'atul faraidi sab'ata asyara raka'atan fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Salat fardu ada 17 rakaat. 17 rakaat. Arba'un wa salasuna sajdatan. Dalam 17 rakaat itu ada 34 sujud. 34 sujud. Ini cuma spesifikasi sholat. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada 94 ya, takbir. Wa tis'u tasyahudatin ada 9 tasyahud. Wa asyru taslimatin ada 10 salam. 10 salam. Ya, berarti dihitung 2. Per sholat 2. Fardu dan sunnahnya. Salam pertama kan fardu, salam kedua kan sunnah. Nah, dihitung semuanya berarti 10. Wa mi'atun wa salasuna wa khamsuna tasbihatan ada 153 tasbih. Sekarang rukunnya hitung lagi, diperinci lagi. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun sittatun wa ishruna. Jumlah rukun sholat ada 100 berapa? 26. 126 rukun. Itu dalam sholat subuh. Oh, dalam sholat ya. Semua sholat dalam 17 rakaat itu ada 26 rukun. Di subuhi salasuna ruknan, subuh 30 rukun. Rukunnya ada 30. Fil maghrib isnani wa arba'un 42. Wa fir rubaiyati salat yang 4 rakaat ada rukunnya ada 54. Wa man ajaza anil qiyam fil faridati shalla jalisan. Orang yang tidak mampu sholat berdiri, konteksnya sholat fardu, maka boleh dengan sholat duduk. Kalau membahayakan, kalau berdiri bisa berdampak bahaya, bisa wajib. Nah, contohnya apa jeng, misal jeng di atas sampan, memancing, membuang rajin, Lungep.
Mana bajang mancung bakal gegere ke atas sungai. Bahaya, berarti wajib sholat. Kalau membahayakan wajib. Karena melakukan kewajiban itu waktu minggu mas lakukan sesuai kemampuan. Itu bagian dari perintah. Melakukan perintah diperintahkan agar dilakukan dengan semua. Tidak usah maksa-maksa. Sholat dalam keadaan duduk. Sunnahnya sholat duduknya duduk iftirash. Duduk tahiyat awal. Ya, kalau duduk gimana sholat? Ya kan masalahnya itu kan kalau menghadap kiblat kan dada. Jadi masih bisa. Nanti kalau sholatnya tidur miring baru beda. Gimana kalau sholatnya tidur miring? Berarti kalau tidur miring orang itu sholatnya kepalanya di utara, enggak orang mata, enggak orang yang fokus ya. Tidur miring, yuk tak sembarangan cara. Kepalanya di utara, kakinya di selatan, dadanya dihadapkan ke kiblat. Waman ajaza anil julus sholat mutajaan. Kalau tidak mampu untuk duduk, maka sholat dengan tidur miring. Sholat yang tidur miring berarti dadanya dihadapkan ke kiblat. Kalau orangnya tidak bisa tidur miring, ya, tidur telentang, istilqa, tidur telentang. Kalau tidur telentang gimana cara menghadap kiblatnya? Kakinya, dadanya sudah tidak bisa, ya kakinya yang menghadap kiblat, kakinya. Kewajiban step-step ketika tidak mampu. Faslun wal matruk minas sholati salah satu asya. Ini yang penting. Hal-hal yang ditinggalkan dalam sholat ada 3 hal. Ketinggalan dalam sholat, hal-hal yang lupa tidak dilakukan dalam sholat ada 3 hal. Rinciannya. Fardun wa sunnatun wa hayatun. Ada kalanya fardu, ada kalanya sunnah abad, ada kalanya sunnah hayat. Sunnah ini kan pakai alnya makrifat. Yang dimaksud adalah sunnah abad. Kalau yang ditinggalkan fardu, fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada. Kalau amaliyah yang ditinggalkan itu berupa fardu, maka kewajibannya ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak bisa bagaimana? Ketika ingat langsung kembali ke tempat, langsung kembali ke amal yang lupa tadi. Langsung abalik. Harus langsung kembali ke kasus yang lupa tadi. Apabila was zaman qaribun, apabila zamannya, temponya itu sangat dekat. Mula abid bagaimana? Ya wes harus mengulang dari awal lagi. Zom, misalnya tadi bajang tahiyat mara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung salam. Tak baca sholawat salam. Santai di kopian kok kan enggak. Ui. Bila buat kita sholawat salam. Terus gimana? Ya ngulang salamnya, diulang. Kalau ingatnya setelah salam,
langsung abali maca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung salah. Nah, kalau ketika lupanya itu sampai kembali ke amal tadi, lah sampai abali boleh, berarti sudah 1 rakaat. Terus bagaimana? Ya berarti 1 rakaat yang dilakukan itu sia-sia. Sia-sia makanya harus nambah 1 rakaat. Semisal gelak ya, ketika saya sujud kok sujud ning sekali ya, berarti kan kurang sekalian sujud. Wah, nakut. Kalau ingatnya pas berdiri langsung sujud boleh, nambahin sujud sekurang, langsung sujud boleh, langsung boleh. Mun engang tepak sujud kedua ya terus lagi. Ketika ingatnya sujud setelahnya itu berdiri terus sujud baru ingat gelak kok sujudnya sekali, ya diteruskan saja. Berarti satu rakaat ini tidak dihitung, harus nambah 1 rakaat lagi. Tuh. Jadi kalau yang ditinggalkan adalah kefarduan, maka harus kembali ke tempat semula. Dan ada atabihi, lakukan yang dilupa itu, wabana alaihi, dan teruskan, wasaja dari sahwi, dan ada kesunahan sujud sahwi. Terus wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Kalau sunnah abad, ketika sudah berpindah ke fardu maka tidak boleh kembali lagi, tidak boleh kembali ke awal lagi ya, nggak boleh. Nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi saja, itu sudah. Misal ya, sholat subuh imam langsung ruku, sebagai imam nggak boleh balik lagi ke sunnah. Kunut kan sunnah abad, tapi sujud wajib. Ketika sujud nggak boleh balik lagi. Makanya dalam kaidah fikih itu al-wajib la yutraku illa liwajib. Kewajiban tidak bisa ditinggal kecuali untuk melakukan kewajiban. Sujud kan wajib, ini nggak boleh ditinggal hanya karena untuk memburu kunut yang sunnah. Beda kasusnya kalau makmum ya, makmum imamnya akunut, makmum langsung masuk. Kalau makmum ya harus kembali lagi, abali boleh noro akunut, kan sudah melakukan kewajiban ya, padahal kunut sunnah ya, dari sudut kunutnya sunnah, tapi dari sudut taat imamnya, manut imam wajib. Makanya al-wajib la yutraku illa liwajib. Berdirinya itu karena wajib kalau makmum. Kalau sampean sholat sendirian atau jadi imam nggak boleh balik lagi. Kalau sudah sujud kadung ya tinggal diganti dengan sujud sahwi. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Kalau sunnah hayat tidak boleh balik lagi dan tidak boleh sujud sahwi. Tidak ada kesunahan sujud sahwi. Tidak ada anjuran di sujud sahwi dan mebadah.
banang bae. Ada keren tanah banang bae. Terus wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaat bana alal yakin. Kalau sampean ragu jumlah bilangan rakaat yang sedang dilakukan, maka ambil yang yakin, ambil yang paling meyakinkan. Benih saya mantap sampai. Ambil yang dianggap paling meyakinkan. Dianggap. Kalau ragu itu ya ragu. Sudah ragu. Berarti ada potensi antara keduanya. Enggak ada keyakinan. Maka yang diambil adalah yang paling meyakinkan. Paling meyakinkan, yang paling dikit. Misal saya ragu apakah sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Maka harus segera diputuskan 3 rakaat. Tak boleh ngalah 4 rakaat. Harus diputuskan 3 rakaat. Karena kalau tidak 3 rakaat mesti bener. Mesti mendeki rakaatnya mesti pas. Mesti aman lah. Andaikan nambah 5 rakaat ternyata kan nggak masalah ketika karena ragu seperti itu. Kenyataannya 5 rakaat ya nggak masalah kalau karena ragu kayak itu. Tapi kalau kenyataannya 3 rakaat, sholatnya 3 rakaat, masalah. Oke. Aslinya 3 rakaat, tapi karena ada kemungkinan 4 rakaat, milih yang 4 rakaat. Kenyataannya 3 rakaat. Kan masalah. Wasaja dari sahwi dan nanti ada sujud sahwinya, sunnah sujud sahwi. Wasujud sahwi sunnatun, sujud sahwi itu sunnah. Sunnah dilakukan dan harus niat, ada niat. Ketika mau turun untuk sujud, niat sujud sahwi. Kalau enggak niat sujud sahwi, niatkan qasdu. Kalau enggak niat sujud sahwi, dianggap menambahi sujud. Nah, tempatnya itu sebelum salam. Kalau lupa, nggak sujud sahwi atau sengaja nggak sujud sahwi di dalam fa'in salama al-musalli amidan aliman bisahwi au nasiyan wa tala al-faslu urfan fatamahan fa'in qasura al-faslu urfan lam yafut. Kalau sengaja salam sebelum sujud sahwi atau memang lupa, maka diperinci. Kalau jaraknya sudah lama, pemisahnya sudah lama, maka tidak usah sujud sahwi. Mahal sujud sahwi sudah hilang. Tidak ada kesunahan sujud sahwi. Tapi kalau masih dekat, jaraknya dekat, sunnah. Balik lagi ke sholat. Sama kayak kasus salam kedua kemarin. Kalau kita sudah salam, kan selesai sholat. Tapi kalau kita masuk lagi kok sujud sahwi lagi, berarti kita dianggap masuk ke sholatnya. Kok kentut? Batal. Meskipun tadi sudah salah. Zong. Amalnya zong. Faslun wa satu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Ada 5 waktu di mana
tidak boleh kita melakukan sholat kecuali sholat yang punya sebab. Aslinya ada perintah kita juga disunahkan untuk melakukan sholat mutlak. Sholat mutlak itu kapan? Kapanpun, kecuali 5 waktu itu. Kapanpun, kecuali 5 waktu itu. Jadi kalau sampean pengen dapat pahala banyak sehari, tapi kan pahala nggak cuma sholat, kok, pahala itu banyak. Kalau sampean jomblo misalnya, sholat aja lah. Ya enggak sholat juga ya, baca Quran, ngaji kayak ini. Kalau sholatnya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, maka tidak diperbolehkan, haram dilakukan pada 5 waktu ini. Kalau selain sholat sunnah mutlak, sholat laha sababun, punya sebab atau punya waktu, ya, boleh dilakukan. Kecuali kalau memang sengaja, niat, kelakuan dalam waktu 5 ini, maka nggak boleh. Karena nantang. 5 waktu ini kapan? Pertama, ba'da sholatis subhi, setelah melakukan sholat subuh. Hatta tatlu'a asyamsu, sampai matahari terbit. Jadi kalau kita setelah melakukan sholat subuh, kesunahan sholat mutlak sudah tidak boleh. Tapi kalau sholat qobliyah boleh dilakukan, meskipun ini waktu tahrim ya, kalau dinisbat ke sholat mutlak. Tapi kalau sholat sunnah tabi'ah nggak masalah, tetap sunnah. Kecuali mun niat njo mau deki setang yang sunat kelaku deki mainnya pas bab tahrim, mun niatnya itu tak boleh, susah, nantang. Yang kedua, inda tulu'iha hatta tatakamalah wa tartafi'ah qadrul rumhi. Jadi sampai terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari itu juga nggak boleh, belum boleh sampai matahari betul-betul sudah naik seukuran tombak, qadrul rumhin, sudah kelihatan, sudah ke atas gitu maksudnya. Seukuran tombak. Kayak apa seukuran tombak angkat? Ya seukuran, pokoknya naik lah, gampang naik. Naik ketelak naik. Yang ketiga, idastawat hatta tazula, ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu berarti waktu matahari pas ada di tengah-tengah, sampai ketika matahari bergeser ke arah. Terus wa ba'da sholatil asri hatta taghruba asyamsu. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, mulai dari tenggelamnya matahari sampai proses yang mulai awal terbenamnya matahari sampai finish matahari betul-betul terbenam. Jadi seukuran matahari terbenam, mulai dari awal start terbenamnya sampai finish terbenam. Sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke.